Halo teman-teman, nama aku Dia Ratnawulan, NIM I1E023127, Prodi Pendidikan Jasmani, Universitas Jenderal Sudirman. Jadi di sini aku mau ngejelasin apa itu sih kurikulum. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum sih kurikulum itu apa? Terus gimana sih kurikulum itu? Nah, kalau belum tahu, simak terus videonya ya. Nah, dalam ilmu pendidikan itu ada yang namanya kurikulum, teman-teman. Kurikulum itu suatu komponen yang sangat penting yang posisinya itu berperan untuk menunjang tujuan pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang nantinya kurikulum itu sendiri akan diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Kayak menggunakan metode dan sumber belajar yang tepat. Nah, terjadi juga dalam konteks atau lingkungan tertentu yang nanti dinilai pencapaiannya. Jadi nanti akan ada penilaiannya dan akan ada evaluasinya. Terus kembali lagi ke tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu nanti didasari oleh pertimbangan filosofis, psikologi, dan sosial. Nah, demikian pula sama kurikulum, terutama dalam aspek pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Itu juga memiliki dasar filosofis, psikologis, dan sosial. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa itu harus belajar hal-hal tertentu atau terlibat dalam pengalaman belajar. Nah, hal-hal tertentu itulah atau pengalaman belajar itulah yang dinamakan kurikulum. Gitu. Nah, kembali ke awal, kurikulum itu sebagai rencana untuk mencapai tujuan, terus kurikulum itu sebagai pengalaman belajar siswa, dan yang terakhir, kurikulum itu sebagai mata pelajaran. Terus, gimana sih kurikulum itu bisa membantu dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan siswa, begitu. Nah, yang pertama itu kurikulum bisa mengidentifikasi dulu tujuan dan kompetensi yang harus dicapai siswa. Contohnya kayak pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan gitu. Ini memberikan arah yang jelas bagi guru dan siswa tentang apa yang harus mereka capai gitu. Tentang apa yang harus dicapai gitu. Terus yang kedua ada kurikulum itu mengatur materi pembelajaran secara sistematis. Jadi harus runtut, mulai dari konsep yang paling dasar hingga konsep yang lebih kompleks gitu. Jadi siswa ini dapat memahami dan menguasai pengetahuannya secara bertahap dan akan memiliki pemahaman yang baik gitu. Kemudian yang ketiga ada selain pengetahuan akademis gitu ya, kurikulum itu harus mengembangkan keterampilan kritis siswa. Ya di sini siswa harus berperan aktif. Mereka harus lebih berkreativitas dan berkolaborasi begitu. Karena ini juga penting untuk kehidupan dan pekerjaan mereka di masa depan gitu. Nah, yang keempat ada kurikulum juga harus ada pengembangan pribadi, pengembangan sosial, dan pengembangan emosional siswa, di mana ini tuh membantu mereka menjadi individu yang seimbang dan bermoral. Nah, itulah kenapa tadi itu kurikulum juga didasari oleh filosofis, psikologis, dan sosial. Kemudian yang terakhir, kurikulum itu harus seringkali masuk ke kegiatan project atau eksperimen yang dimana siswa itu harus turun secara langsung, dimana ini akan meningkatkan pengembangan siswa itu sendiri karena dia terjun secara langsung, memperkuat pemahaman mereka juga gitu. Baik, kita beralih ke kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum nasional nih. Kurikulum nasional contohnya ada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum ini emang dirancang untuk menjadi panduan standar bagi seluruh sekolah di Indonesia, baik negeri maupun swasta, gitu. Nah, dengan fokus utamanya itu pada pembelajaran yang lebih relevan dan berbasis kompetensi, begitu. Nah, untuk kurikulum ini sendiri itu berpusat pada penekanan terhadap siswa yang
harus bereksplorasi, terus diskusi, dan tentang pemecahan masalah gitu. Kurikulum Merdeka Belajar, contohnya ya, misalnya ya, itu kan memberikan kebebasan lebih bagi seorang guru untuk menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan siswanya dan konteks lokal gitu. Kemudian dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, guru itu tidak cukup hanya memiliki kompetensi dasar minimal ya, tapi guru juga harus memiliki kompetensi yang lain, yaitu contohnya ada komunikasi, critical thinking, berpikir kritis ya. Yang ketiga ada kreativitas, yang keempat ada kolaborasi. Nah, sedangkan di Indonesia itu SDM gurunya itu masih belum banyak yang seperti itu. Nah, itulah yang menjadi tujuan pendidikannya itu lebih lambat tercapainya gitu guys. Terus untuk kurikulum yang kedua ada kurikulum tingkat sekolah yang biasa kita kenal dengan sebutan KTSP. Nah, itu tuh di situ guru lebih mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar melalui diskusi, eksperimen, terus proyek ya, dan kerja kelompok. Jadi di sini tuh guru lebih berperan aktif gitu. Nah, tujuannya tuh agar siswa dapat menghubungkan teori dengan praktik nyata. Dan kurikulum KTSP ini tuh ada terdapat komponen RPP di mana guru itu harus mengembangkan silabus dan RPP yang sesuai dengan kondisi kebutuhan siswanya gitu. Nah, karena di sini gurunya yang lebih berperan aktif, nah di sini tuh pasti akan terjadi kualitas sekolah yang tidak merata. Jadi dikarenakan SDM gurunya itu yang berkualitas itu cenderung akan lebih berhasil dalam mengembangkan kurikulumnya. Sementara sekolah yang memiliki kualitas guru di bawahnya atau keterbatasan dalam SDM-nya itu akan sering tertinggal, begitu guys. Baik, jadi kesimpulannya ya dalam kurikulum itu tujuan dan kompetensi yang harus dicapai siswa seperti yang saya katakan tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu harus diidentifikasi terlebih dahulu dan diatur secara sistematis. Kemudian kurikulum juga harus membantu dalam mengembangkan keterampilan kritis seperti berpikir analisis gitu, berpikir kritis, terus pemecahan masalah, kemudian kreativitas, kolaborasi, serta mengutamakan pengembangan pribadi, sosial, dan emosional siswa dan keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan gitu. Dimana ini tuh kan sangat bergantung pada kompetensi guru, terus dukungan sumber daya, terus kemampuan sekolah dalam mengelola dan menerapkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah untuk dipahami dan semoga bisa diterima. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.